salam kebajikan. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan yang diwakili staf khusus bidang penegakan keadilan dan rekonsiliasi Bapak Jenderal Ahmad Nurwahid, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Polisi dan Pemerintah Umum. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Komarudin Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, diwakili oleh Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan, diwakili Bapak Cecep Agus Supriyanta SHM, para pejabat eselon 1 dan 2 baik dari pusat maupun dari daerah. Senang sekali kita pada hari ini juga karena bersama-sama dengan kita di sini para tokoh agama yang mewakili majelis-majelis agama yang hadir. Ada Majelis Ulama Indonesia, ada wakilnya, sahabat kita. Ada Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI). Terima kasih Bapak. Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Ada. Kemarin sore ada. Kemudian juga Majelis Tinggi Agama Konghucu Matakin. Oh ya, tadi juga ada Pariwisata Hindu dan Bank Indonesia. Tadi ada. Ya, terima kasih. Perwakilan umat Buddha Indonesia. Mengkiri. Karma Budi. Seperti polisi. Terus saya sangat Tidak disebutnya itu Maria. tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Sesungguhnya itulah materi inti yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tidak akan mengulangi lagi apa yang saya sampaikan Penguatan pada eksistensi Pak kesempatan Sekjen. ini, tapi izinkan saya akan mungkin lebih Bisa masuk ke hal-hal yang sangat-sangat yang besar. izinkan saya menggunakan istilah sangat Bisa. aktual yang perlu menjadi proses kita bersama. Hemat saya dan pengalaman saya secara pribadi, untuk kalau kita berbicara kerukunan itu bukan persoalan formalologi, tetapi itu lebih kepada state of mind. Formalologi itu terlalu formal, ada undang-undangnya, ada peraturannya, ini terlalu formal sedikit. Padahal persoalan kerukunan itu persoalan hati sebetulnya. Ya. Sebanyak apapun undang-undang yang kita telurkan untuk itu, atau sekecil apapun kita kurangi undang-undang yang ada, tapi kalau hati tidak berkomunikasi, kalau hati tidak berbicara, tidak banyak bicara. Karena itu pada kesempatan ini di Kementerian Agama kita memperkenalkan satu konsep baru untuk mencapai kerukunan sejati. Bukan berarti tidak penting peraturan perundang-undangan itu, tapi kerukunan sejati itu harus di backup oleh kerukunan dan understanding yang sangat-sangat dalam tentang agama kita masing-masing.
saya berkesimpulan semua agama itu untuk manusia. Sebetulnya agama itu bukan untuk Tuhan. Justru Tuhan melakukan agama untuk manusia. Jadi agama itu untuk kemanusiaan. Sebetulnya kita juga bisa mengatakan bahwa agama itu tidak ada urusannya dengan Tuhan. Kita menjadi orang kafir 100%, nggak akan mengurangi wibawa dan ketuhanannya Tuhan. Kita jadi malaikat, nggak ada jadi iblis, tidak akan menambah ketuhanannya Tuhan. Tuhan sudah apa adanya. Agama itu hadir untuk memanusiakan manusia dan untuk meluhurkan niat dan pikiran anak manusia ini. Karena itu kita di Kementerian Agama mencoba untuk menyisir kurikulum. Hemat kami, kalau ada orang yang mengajarkan agama apapun yang diajarkan itu, tapi kalau menekankan aspek perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain, apalagi mendoktrinkan perbedaan yang menjurus kepada konflik, yang menghina atau mencela agama lain, maka sesungguhnya itu bukan mengajarkan agama, tapi mengajarkan kebalikan agama itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita camkan bersama. Jangan sampai nanti kita sadar atau tidak sadar, kita mengindoktrinasikan suatu perbedaan terhadap anak-anak kita berdasarkan agama. Justru agama itu adalah faktor pemersatu yang paling efektif antara satu dengan yang lain. Ya. Jangan dibalik. Dan memang agama itu punya potensi untuk, ya memang seperti itu agama itu. Agama itu seperti nuklir. Nuklir itu bisa memberikan jasa yang luar biasa. Pembangkit tenaga listrik yang paling murah itu adalah nuklir dibanding dengan bahan bakar, bensin, minyak dan sebagainya. Nuklir itu sangat besar. Maka itu negara-negara besar itu seperti Amerika, Rusia, China, Jerman itu murah listriknya. Kenapa? Tenaga nuklir sangat berjasa. Tapi nuklir juga bisa menjadi bahan bom yang sangat menghancurkan. Nah, jadi tergantung nuklir itu nanti kita mau pakai untuk jasa kemanusiaan, untuk kemanusiaan itu sendiri, atau juga pemusnah kemanusiaan itu. Nah, jadi kita ingin menekankan agama itu sebagai faktor sentripetal, bukan sebagai faktor sentrifugal. Sentrifugal itu mengajak orang untuk dari satu titik berseratan satu sama lain. Tapi agama itu harus menjadi faktor sentripetal dari berbagai-bagai menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu sentripetal. Ya. Kami sangat yakin jika setiap umat beragama itu menghayati, mendalami agamanya masing-masing, maka akan sampai kepada suatu titik temu yang luar biasa, encounters. Maka itu semakin dalam kita semua dan para umat kita memahami agamanya masing-masing, maka pasti mereka akan lebih gampang menemukan titik temu antara satu agama dengan agama yang lain daripada menemukan perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain. Lihat kita sekarang, kalau umat kita itu masih menekankan banyaknya perbedaan antara agamanya dengan agama-agama yang lain, itu pertanda dangkalnya pemahaman umat kita. Ya. Kedalaman pemahaman agama seseorang tidak ditandai dengan atribut-atribut yang digunakan tokoh-tokoh yang bersangkutan. Tapi kita akan melihat tutur kata, bahasa tubuh, kebajikan, kearifan orang itu. Karena itu
kurikulum cinta ini bukan sekedar, dan itu bukan hanya untuk di sebuah ruang yang namanya sekolah. Kurikulum cinta itu juga berlaku di masjid, di rumah-rumah ibadah yang lain, berlaku di lingkungan RT, di lingkungan rumah tangga. Kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu kan direction untuk memperoleh sebuah laku yang baik. Jadi kurikulum itu not only in the specific class, itu dalam ruangan yang terbatas. In our mind, dalam pikiran kita ada kurikulumnya. Apa yang wajar, apa yang tidak wajar. Nah, ini yang perlu kita sisir. Ada nggak kurikulum konflik di dalam diri kita sendiri? Nah, hemat kami bahwa PR kita ke depan memang agak panjang, tidak seperti membalik telapak tangan. Tetapi kami sungguh sangat yakin bahwa pengalaman sejarah Indonesia dengan hanya mengandalkan aturan formal saja, mungkin hari ini aman, tapi besok gampang dipicu muncul lagi. Kenapa? Karena belum state of mind kita. Masih faktornya dari luar. Yang kita inginkan kerukunan itu muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan dipaksakan dari luar. Nah, inilah yang sedang terjadi. Maka itu letupan-letupan kecil yang muncul di dalam masyarakat kita. Betul apa yang dikatakan Pak Sekjen tadi, itu bukan sebetulnya karena doktrin agamanya itu, tapi lebih tepat disebabkan oleh miskomunikasi, misunderstanding, dan kurangnya komunikasi antara kita satu sama lain. Makanya itu saya mohon kepada kita semuanya bahwa kita perlu melakukan langkah-langkah yang lebih pragmatis lagi. Izinkan saya mencontohkan Masjid Istiqlal, karena saya berkeyakinan bahwa rumah ibadah itu adalah rumah kemanusiaan. Mari kita menjadikan rumah ibadah kita masing-masing sebagai rumah kemanusiaan. Dan humanity is only one, there is no others. Kemanusiaan itu hanya satu, nggak ada warnanya. Kita bisa tersinggung tanpa membedakan agama apapun kalau kepribadian seseorang itu terpusing. Ya, jadi memang perlu ada semacam konsep yang sangat mendasar yang ditanamkan, ditancapkan dalam benak anak-anak didik kita. Jangan sejak dini kita mendoktrinkan perbedaan. Negara plural seperti Indonesia ini sangat riskan kalau yang ditekankan adalah sebuah perbedaan, principle of negation. Tapi yang kita perlukan dalam filosofi kurikulum kita itu adalah principle of identity. Selama ini kita masih mengajarkan agama dengan menekankan aspek principle of negation, perbedaan. Nah, kita mari dalam kurikulum cinta ini filosofinya berangkat dari principle of identity. Kita sama-sama bangsa Indonesia, kita sama-sama anak manusia, kita sama-sama anak cucu Adam, kita sama-sama yang berkebudayaan maritim, kita sama-sama anak yang lahir dari sebuah proses sejarah yang sangat panjang. Nah, kalau kita ini dipersatukan oleh ini semua, maka saya kira perbedaan itu tidak akan menjadi faktor pemicu untuk masuknya sebuah konflik. Dan lebih dari itu sebetulnya, di Kementerian Agama kita menambahkan satu. Jadi kalau MU memperkenalkan ukhuwah basyariyah, persamaan kemanusiaan, ukhuwah wataniyah, persamaan kebangsaan, dan ukhuwah islamiyah, ya, persaudaraan keislaman, atau persamaan kehinduan, kekristenan, dan seterusnya. Maka saya ingin menambah satu, dan ini yang paling vital, ialah ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan sebagai sesama makhluk. Dan inilah nanti yang akan melahirkan konsep ekoteologi. Kita menganggap alam semesta ini the only object. Jadi seolah-olah manusia itu bukan alam. Yang alam itu segala sesuatu selain manusia, itu yang disebut alam.
maka segala sesuatu selain manusia itu adalah the only object, dan lupa kalau dirinya itu juga adalah sesungguhnya adalah sama-sama alam. Apa bedanya kita dengan tumbuh-tumbuhan, binatang, benda-benda? Semua umat beragama tidak mengenal benda mati. Hindu, apalagi Buddha, Kristen, Yahudi, Islam, jelas kok dalam Bible dan Qurannya. Jadi jika kita berkesimpulan tidak ada benda mati, semuanya bertasbih kepada Tuhan, dan alam ini sebelum jadi alam sembunyi di mana? Dia kan dari Tuhan, ya kan? Kalau alam ini dari Tuhan, maka sesungguhnya alam ini siapa? Kenapa kita begitu mensakralkan Tuhan, tetapi produk yang lahir darinya itu terjadi desakralisasi? Dan salah satu tantangan kita umat beragama, bagaimana melakukan resacralization of universe, melakukan sakralisasi alam semesta ini. Ya, kita sudah nggak ada lagi yang sakral. Kalau manusia kehilangan daya sakral, kalau manusia sudah kehilangan objek-objek sakral, kalau manusia kehilangan waktu-waktu sakral, maka apa bedanya dengan binatang? Dan itu menjadi penyebab rusaknya akhlak kemanusiaan. Dan itu pasti juga akan mengundang dunia kiamat lebih cepat. Karena itu kita kembangkan ekoteologi, sistem teologi yang bekerja dalam benak kita. Itu terasa sekali masculine theology. Padahal Tuhan kita itu lebih menonjol the mother of God daripada the father of God. Lebih menonjol sebagai feminine God daripada the masculine God. Lebih menonjol sebagai Tuhan kelembutannya, bukan Tuhan kekerasannya. Nabinya, semua nabi itu lebih menonjol, lebih titikannya sebagai feminine prophet. Nabinya sangat feminin, sangat lembut, sangat nurturing, bukan sangat salty. Kitab suci, semua kitab suci yang ada lebih menonjol sebagai feminine book, bukan sebagai masculine book. Aneh bin ajaib. Tuhannya feminin, nabinya feminin, Yesus feminin, dan bukan letel ini. Kitab sucinya feminin, tapi umatnya over maskulin. Semua mau dibakar, semuanya mau digusur, semua mau ditebang, semuanya mau ditaklukkan, semua mau dikalahkan. Jadi seperti memang kita sebagai khalifah representatif Tuhan di muka bumi, tapi 200.000 jangan melampaui batas. Kenapa? Darah besar bil bari wal bahr bima kasabat aydina, rusak alam ini karena tangan-tangan jahil manusia. Itu kata kitab suci kita kan, dalam kitab Mazmur, dalam kitab Perjanjian Lama kan ada. Apalagi dalam agama ini kita kenal ada Atma, ya, ada Brahma Saguna, ada Brahma Nirguna, ya. Lebih-lebih Buddha, ya. Takwa nasi, ya. Engkau adalah aku adalah engkau, bukan lu gua enggak. Jadi kalau saya memberikan seseorang, saya memberikan diriku sendiri, nggak ada penyesalan, karena dia adalah aku. Dan takwa nasi itu bukan hanya berlaku untuk manusia. Wahai tumbuh-tumbuhan, engkau adalah aku. Pasti kamu mati kalau nggak siram. Maka ketika aku menyiram engkau, aku menyiram diriku sendiri, aku beri makan diriku sendiri. Wahai kucing, sudah 2 hari kamu nggak makan, ya tuanmu pulang kampung, aku belikan ya makanan kucing. Kenapa? Kucing itu aku. Takwa nasi, engkau adalah aku. Saya bisa merasakan kalau engkau lapar seperti aku juga lapar. Alam semesta pun kan nggak ada benda mati kan. Jadi kalau kita merawat keindahan alam ini, itu sama dengan merawat diri kita sendiri. Kalau kurikulum seperti ini berlaku dalam benak kita, maka saya kira wajah dunia
akan berubah. Makanya itu saya nggak tahu viralnya kok seperti apa. Kami mendapatkan undangan, minggu ini sudah dapat undangan di 6 negara Bapak Ibu sekalian, mengundang kami untuk memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan ekoteologi. Saya lontarkan Singapura dalam sebuah konferensi internasional kemarin yang 2 bulan lalu. Setelah itu menjadi headline. Jadi salah satu pernyataan terakhir saya, kita harus melakukan transformasi dari teologi maskulin kepada teologi feminin. Selama teologi maskulin ini bekerja dalam benak dan hati kita, perang di mana-mana tidak bisa kita cegah. Gitu. Kenapa? Karena terlalu eksterior kita membaca diri kita sendiri. Maka salah satu fungsi agama melakukan interiorisasi perspektif kita sendiri. Kita sibuk menghitung angka-angka, materi-materi, tapi jarang sekali kita masuk ke dalam diri kita. Jalan hidup kita dituntun, didirect oleh konsentrasi, tapi jarang kita dituntun oleh kontemplasi. Pekerjaan agama adalah bagaimana mengajak umatnya untuk lebih banyak berkontemplasi. Pekerjaan filsafat mengajak orang untuk lebih banyak fokus pada satu objek dengan menggunakan nalar. Agama mengajak kita juga ya dalam sisi yang lain, bagaimana berkonsentrasi, bagaimana fokus perhatiannya dengan menggunakan batin, kontemplasi. Kalau manusia terlalu banyak didirect oleh konsentrasi, tapi tidak pernah dibimbing oleh kontemplasi, maka itu akan jadi manusia liar, akan lahir. Ya, saya sering mengatakan monster-monster yang akan lahir, melihat orang lain sebagai sasaran, sebagai objek, tapi tidak melihat bahwa Tuhan asing, engkau adalah aku adalah. Maka itu PR yang paling besar untuk kita ke depan, Bapak Ibu sekalian, sebagai umat beragama. Ini mungkin pandangan pribadi saya, bukan pandangan Menteri Agama, tapi nggak apa-apa kita share. Perlu ada semacam resakralisasi alam semesta ini. Kalau nggak bisa alam semesta, tempat-tempat tertentu perlu disakral. Kita rumah ibadah pun juga nggak sakral. Udah masjid, gereja, pura sudah rasa pasar, ya kan? Harusnya dibalik. Bagaimana kantor rasa masjid, rumah rasa masjid, tempat rekreasi rasa masjid, public space rasa masjid. Jangan dibalik. Ini masjid rasa pasar, masjid rasa kantor, transaksi macam-macam pun dilakukan di masjid. Kalau manusia sudah kehilangan tempat sakral, apalagi yang akan menjinakkan pikiran dan hati kita bekerja. Maka itu harus ada penyadaran diri kita sendiri untuk memandang alam ini apa. Kosmologi kita itu seperti apa? Kosmologi umat beragama itu seperti apa? Kalau kita lihat sebelum era positivisme itu luar biasa. Dahulu masyarakat tradisional kita itu sangat mengandalkan otak kanan, rasa di situ yang domain. Tapi pasca positivisme, masyarakat modern itu tergadaikan dengan kepentingan materialistik, maka otak kiri yang banyak mendirect kehidupan kita sekarang. Akibatnya apa? Alam ini menjadi objek, bukan lagi subjek. Setiap kali kita melihat alam yang tergambar dalam bayangan kita, ini kalau saya gergaji pohon tinggi ini, berapa dolar kalau diekspor ke Amerika? Ya. Rawa-rawa ini kalau kami timbun, berapa kapling harganya berapa? Tidak pernah ada sedikit rasa berapa banyak uang pada
kita bina di situ. Serangga yang mencapai kedamaian hidup di sana. Ikan di rawa-rawa ini akan punah seketika. Ya. Kalau kami bakar suatu Sumatera ini ditanami dengan sawit, itu berapa dolar? Tanpa pernah ada hitungan sedikit pun, ekosistem itu akan punah. Inilah antroposentris. Manusia mabuk kekuasaan pada dirinya sendiri. Padahal mereka itu siapa? Itu kan partner kita. Itu partisipan untuk melanjutkan kehidupan kita yang stabil. Tidak mungkin kita bisa menjadi hamba yang taat di atas bumi yang gersang. Tidak mungkin kita bisa menjadi khalifah yang sukses kalau bumi ini berantakan. Kalau ingin khusyuk, tentu lingkungan juga harus mendukung. Kalau kita ingin stabil, harmoni, alam ini pun juga harus stabil. Coba kita lihat, apa kontribusi alam yang indah terhadap manusia? Siapa Plato, Socrates, Thales, Anaximenes di Athena? Athena kalau kita lihat di bukit Athena, lautnya sangat biru di bawah. Musim suburnya, kembang-kembang semua bisa muncul. Udaranya sangat segar. Jadi ada waktu yang sangat indah untuk berkonsentrasi di siang hari. Ada waktu yang sangat indah untuk berkontemplasi di malam hari. Manusia utuh akan lahir ke situ. Nah kita rusak. Anak-anak mau bermain gak ada tempat permainannya lagi. Akhirnya anak-anak itu terampas masa kekanak-kanakannya oleh pemikiran yang sangat dewasa. Egoisme orang tua memaksa anaknya melampaui masa umurnya yang anak-anak. Akhirnya anak-anak kita hilang masa kekanak-kanakannya dalam psikologi perkembangan. Manakala anak kehilangan masa kekanak-kanakannya akan mengalami gangguan split personality, kejiwaan di masa akan datang. Tanyalah para psikolog. Ya. Di antara satu ruangan yang besar ini hanya berapa orang yang sehat jiwanya. Angkanya itu hanya 20%. Jadi kita juga termasuk di sini. Ada kelainan juga. Itu kolektif memori kita juga yang bermasalah. Kenapa? Kita salah didik. Kita selalu menganggap alam ini adalah objek, padahal itu adalah partner untuk menciptakan satu hegemoni. Maka itu saya ingin mengajak kita semuanya. Mari kita hijrah. Mari kita pindah dari trilogi jilid 1 ke jilid 2. FKUP jilid 1 sangat kita hafal, kerukunan internal umat beragama kan. Udah, NU Muhammadiyah Wasila segala macam, no isu sekarang. Ya. Hindu teman-teman kita bukan no isu, tidak ada isu, menjadi kompak bagus sekarang ini. Buddha juga sama, insya Allah. Protestan kita juga denominasi banyak, tapi sangat terukun, sangat kita. Ya. Katolik no isu. Nah, berarti internal keagamaan kita sudah no isu. Nah, kerukunan antar umat beragama, ya, insya Allah juga tidak ada isu. Ada 1-2 orang kejadian kemarin, tapi itu sangat kasuistik. Segala sesuatu yang kasuistik itu mari kita selesaikan secara kasuistik, jangan dijadikan semacam isu nasional. Dan kerukunan antara umat beragama dan pemerintah no isu. Sudah tidak ada isu lagi. Tetapi ada biggest isu yang saya ingin kemukakan di sini. Maka itu saya ingin mohon dipertimbangkan apakah kita bisa hijrah kepada another isu. Kerukunan jilid 2. Apa itu? Kerukunan 3 di sini. Man, nature, and God. Manusia, alam, dan Tuhan. Kalau kita bicara tentang the man, human, tadi itu, mari kita tekankan humanity is only one, spirituality is only one. Ya, variasinya berbeda.
Karena itu kita jangan lagi ada diskriminasi gender, laki perempuan. Insya Allah we have no issue. Kita lebih baik. Kata Hillary Clinton, siapapun yang berada tentang relasi gender yang ideal datanglah ke Indonesia. Bukan saja untuk negara Islam. Konsep relasi gender kita meskipun masih banyak catatan, itu dianggap itu sudah one of the best in the world. Ya, kalau kita ke Timur Tengah, sorry to say, pasar-pasar tradisional Timur Tengah itu pedagang-pedagangnya itu laki-laki. Yang datang ke pasar itu juga laki-laki. Yang masak di dapur perempuan. Bapak-bapaknya pergi ke kantor, digembok pintu depannya. Di dalamnya ada TV gede, pakai tinta berlian tapi nggak boleh pakai keluar. Ya, penjara emas. Namanya penjara sekalipun emas ya. Nah Indonesia, pasar tradisional kita yang memenuhi ruang publik pasar itu perempuan, pembelinya perempuan, majelis taklimnya itu siapa yang memenuhi? Males bapak-bapak. Di sana, di Timur sorry, nggak ada majelis taklim lagi ada perempuan, perempuannya di rumah. Nah, jadi ini basic kita sudah punya modal di Indonesia. Modal sosiologis kita sudah sangat mendukung untuk lahirnya sebuah peradaban baru di masa depan. Saya kemarin mengatakan sudah waktunya. Ya. Begini bahasa saya untuk umat Islam. Saking emansipasinya. Timur Tengah sudah selesai tugasnya melahirkan Islam. Tapi estafet kepemimpinan peradaban dunia Islam masa akan datang memang sudah harus hijrah ke Indonesia. Kenapa? Di sini kita jauh dari Israel. Semua tetangga-tetangganya itu satu persatu banyak. Nah kita alhamdulillah, society yang kita miliki ini persis society-nya Rasulullah. Nabi sekalipun Kristen, sekalipun Yahudi, Zoroaster, minoritas, tapi tidak pernah dihapuskan, tidak pernah diubahkan. Bahkan Rasulullah prihatin lewat di sebuah gereja. Kok kenapa gerejanya mangkrak? Kasihan tuh umatnya mau beribadah nggak ada gerejanya. Bantu dia, ambilkan dari Baitul Mal, ambilkan dari hibah, tapi tidak dari zakat atau wakaf. Nabi mendengarkan ada gereja mangkrak di satu tempat, kirim surat, ini ada otentiknya, bantu rumah ibadah itu. Kasihan mereka mau beribadah, gak ada rumah ibadahnya. Ini logikanya Rasulullah. Logika kita pun juga mengatakan, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian di sini, jawab secara objektif, lebih bagus mana? Ya, rumah ibadah yang banyak dan ditempati orang untuk kontemplasi mendekatkan diri kepada Tuhan, atau tempat-tempat preman-preman yang memikirkan jahat untuk sesamanya. Paling bagus rumah ibadah. Harusnya kita berikan apresiasi kalau ada satu tempat akan disakral oleh anak manusia. Makin banyak tempat sakral di bumi ini, makin semakin manusiawi manusia itu sendiri. Makin sedikit rumah sakral di muka bumi ini, semakin tidak manusiawi manusia itu nanti akibat. Kita harus bersyukur kalau banyak orang mau mensakralkan satu tempat. Alam ini apa sih sebetulnya? Alam ini kan sakral, kan dari Tuhan. Masa sih dari Tuhan yang maha sakral, yang dari Tuhan malah nggak sakral? Harusnya kalau Tuhan itu maha suci, produknya pun juga suci. Kalau Tuhan maha sakral, maka tempat ini pun juga sakral. Jangan melarang untuk mensakralkan tempat-tempat. Jangan melarang orang untuk mensakralkan waktu. Jadi agama Cina kuno itu ada feng shui. Itu saya kira semua agama ada feng shui. Apalagi Islam.
Salat di depan Ka'bah 100.000 lebih utama daripada di tempat sini. Apakah itu bukan prinsip? Salat di masjid 27 kali lebih utama daripada di rumah salat sendiri. Apakah itu bukan prinsip? Pak Budi gimana? Nah, jadi apa sih? Beda bahasa aja. Persoalan bahasa ini juga kadang-kadang menjadi faktor konflik. Tapi begitu kita jelaskan, Mas, sama jauh berbeda. Di sana disebut Abraham, di sini Ibrahim. Di sana Solomon, di sini Sulaiman. Di sana Ishak, di sini Ishak. Ya. Di sana Yona, di sini Yunus. Di sana Gabriel, di sini Jibril. Di sana Michael, di sini Mikael. Di sana Yesus, di sini Isa. Cerita-cerita Yusuf dan Yosef kontennya persis sama, saling melengkapi. Kitab-kitab tafsir yang tebal itu banyak merujuk kepada Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Kitab Talmud. Apa itu kitab Talmud? Tafsirnya Taurat. Tafsirnya Perjanjian Lama kan. Maka kita bisa katakan, semakin dalam kita memahami agama kita, maka semakin dekat kita satu sama lain. Semakin dangkal kita memahami agama kita, semakin berbeda kita antara satu agama dengan yang lain. Mengapa kami konsentrasi pada kurikulum cinta? Ini dia basicnya. Quran jelas-jelas wala karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam apapun agamanya, siapapun dia. Asal anak cucu Adam itu wajib. Coba deh, bukan dikatakan wala faddalna bani Adam. Faddal itu propernya, tapi param itu sacred. Allah mensakral. Innamal muslimuna ikhwah. Di dalam Al-Quran enggak ada innamal muslimuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara, enggak ada dalam Al-Quran. Tapi yang ada dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang memiliki keimanan itu bersaudara. Saya tanya, apakah kita di sini punya keimanan? Punya kan? Berarti kita bersaudara. Yang dipopulerkan Al-Quran bukan ukhuwah Islamiyah, tetapi ukhuwah imaniyah. Soal keimanannya apa? Itu urusan dia dengan Tuhan. Ada hadisnya kan? Nahnu nakum bidawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak. Urusan hati itu urusannya Tuhan. Jadi jangan terlalu gampang menyesatkan orang. Jangan-jangan kita yang sesat. Perbedaan vocabulary. Profesor kalau udah ambil saya kalau udah ambil saya Paradanya senior kan senior nggak baca kata siapa ada ini Al-Quran subhanalladzi asra bi abdihi ila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna. Allah memberkahi. Jadi ada tempat-tempat berkah. Itu harapannya dalam agama Latin itu, dalam bahasa Latin itu apa? Incarnation of God itu. Ini mungkin kasar ya, maaf. Inkarnasi jelmaan Sang Maha Suci. Ya. Kita harus punya never of the earth, never of the pusat. Saya ingat di kampung saya di Bugis itu, kalau di rumah itu ada posibur lah. Itu never of the books. Dan Ka'bah itu adalah never of the earth. Itu pusatnya bumi, itu adalah Ka'bah. Mari kita menjadikan tempat-tempat sakral di setiap titik-titik tertentu. Makin banyak titik-titik sakral dalam space, itu makin jinak, makin manusiawi manusia itu. Jangan dibalik, ada orang menciptakan suatu never of the earth itu, marah diserang. Saya kira ini perlu kita diskusi, perlu kita saling menyadarkan. Tapi karena kita tinggal di negara hukum, maka kita pun juga harus mengindahkan hukum yang ada. Tidak semua tujuan baik itu serta-merta harus melanggar hukum. Jadi saya kira ada perkawinan antara hukum formal dengan state of mind tadi yang saya katakan. Kerukunan itu dua dimensi, state of mind
dan formal logik. Nah kalau ini kita lakukan, insya Allah bisa. Dan saya sangat yakin wajah-wajah yang di depan saya ini adalah wajah arifnya Indonesia. Bisa jadi. Pertanyaan Bapak Ibu. Mohon maaf. Ini bukan sambutan. Tapi mohon maaf. Ini dari saya mohon dukungan. Insya Allah kita akan memperbaiki generasi kita under 30. Kita harus menyadari. Saya sering mengatakan dalam banyak hal untuk orang yang sudah di atas 30 tahun sudah terstruktur dan susah dirubah. Tapi target kita ke depan untuk Indonesia hebat. Under 30 kita harus menciptakan suatu hegemoni, harmoni yang sangat indah. Tanpa harus melupakan juga yang di atas sana. Nah ini tantangan kita. Kita harus visi yang jelas, target yang benar, roadmap yang jelas. Insya Allah Kementerian Agama sudah punya roadmap. Cuma perlu dukungan KUB. Bapak Ibu sekalian ada partner kami. Saya senang sekali Bapak Ibu sekalian kalau memberi masukan apa yang dimaksud dengan hukum cinta, apa itu ekoteologi dan seterusnya. Ekoteologi banyak narasinya. Saya bangga juga Bapak Ibu sekalian di Kementerian Agama didampingi oleh orang-orang pintar. Dirjen-dirjen kami, eselon 2 kami, insya Allah orang-orang baik dan pintar. Dan stakeholders kami juga kebetulan era sekarang ini sangat bagus. Semua yang ada di sini adalah faktor yang bisa mewujudkan Indonesia teladan dalam perhubungan dalam dunia internasional. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya tutup aja. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Tuhan kuasa. Mari kita menciptakan suatu kesadaran bersama bahwa perlu mewujudkan suatu Indonesia untuk menjadi framework teladan dalam urusan kedamaian. Kalau negara lain etnisnya sedikit harmoni wajar, tapi kalau seperti Indonesia bisa menyumbangkan menjadi contoh hegemoni harmoni yang hebat, itu menjadi contoh. Kan contoh itu harus ekstrim. Tidak ada negara yang seplural Indonesia. Coba Bapak Ibu lihat, negara mana yang seplural Indonesia tidak ada. Tapi yang paling rukun di dunia ini, insya Allah Indonesia. Maka Indonesia adalah the best to the forward country. Tidak demikian, semoga ini jadi faktor pembuat sejarah untuk mewujudkan Indonesia teladan kerukunan dan tidak sedikit ini pasti. Terima kasih. Ya. Allahumma barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pidato itu dingin, jadi nama dia. Oh itu pidato sejuk.